berjaga bersama di gardu. Minum kopi sambil menghisap cerutu. Nah, ini khasnya bapak-bapak. Dengan program Desa Berdaya Kampung Madu, Desa Kemelagi semangat terus maju. Kami persilahkan kepada Ibu Haja Amanah Asri untuk menyampaikan substansi tentang produk hukum desa. Dipersilakan Ibu. Di mana kita ketahui, bahwa Konstitusi Undang-Undang 45 pada pasal 1 ayat 3 itu Indonesia merupakan negara hukum. Kemudian tipe negara hukum kita bukanlah tanpa latar belakang yang jelas, tetapi pasti adanya latar belakang yang sangat jelas adanya Indonesia adalah negara hukum. Kemudian konsep negara hukum yang digunakan Indonesia lebih mengarah pada tradisi hukum dan mengutamakan hukum tertulis, sehingga negara yang menganut sistem selalu berusaha untuk menyusun hukumnya dalam bentuk tertulis. Ini dasarnya kita mengadakan Sapa Desa ini, begitu pentingnya peraturan-peraturan yang ada di pemerintahan desa kita, yang merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Next. Inilah jenis hierarki dari peraturan perundang-undangan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 bahwa peraturan yang tertinggi, hierarki yang tertinggi di perundang-undangan Republik Indonesia kita yaitu Undang-Undang NKRI, Undang-Undang Dasar tahun 1945, TAP MPR RI, Undang-Undang, kemudian adanya peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, kemudian peraturan daerah kabupaten, kabupaten atau kota. Sementara peraturan perundang-undangan lain yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pemerintah oleh peraturan undang-undang yang lebih tinggi dibentuk berdasarkan kewenangan. Di sini jelas dinyatakan pada pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, di mana dinyatakan bahwa salah satu pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, kabupaten, kota, yaitu adanya evaluasi dan pengawasan peraturan desa. Jadi jelas bahwa urgensi peraturan desa itu sangat dibutuhkan dalam pengawasan dan pembinaan dari pemerintah daerah, kabupaten, kota. Next. Oke. Inilah dasar hukum pembentukan peraturan desa, yaitu Undang-Undang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Desa yang nomor 6, kemudian Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan undang-undang, PP nomor 47 tahun 2015 dan Perpres 87 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan. Next. Bentuk keputusan kepala desa, kita ketahui bahwa adanya keputusan yang bersifat umum dan individual, sementara kalau keputusan individual itu adalah keputusan kepala desa, dan keputusan umum yaitu peraturan kebijakan dan peraturan desa. Itu bentuk keputusan dari kepala desa. Next. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 udah dinyatakan bahwa pada pasal ayat 2 peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud, yaitu diakui keberadaannya mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Berarti adanya jenis peraturan perundang-undangan yang selain dari
hierarki tersebut, adanya kepala desa atau yang setingkatnya untuk membuat peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan desa. Next. Pembentukan peraturan desa, kita ketahui latar belakangnya yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Perpres Nomor 87 Tahun 2014, dasar dalam pembentukan peraturan desa, yaitu pembuatan peraturan desa, adanya perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan, yaitu melibatkan BPD dan otomatis melibatkan partisipasi masyarakat. Next. Dasar kewenangan pembentukan peraturan desa. Peraturan desa ada dua, yaitu delegasi dan atribusi, undang-undang sektor, undang-undang desa, dan undang-undang peraturan. Next. Desa dan kewenangannya, di mana kita adanya undang-undang desa, turunan dari Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, adanya peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, dan adanya turunan untuk peraturan desa, adanya Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis penyusunan produk hukum desa. Next. Kewenangan adalah instrumen kekuasaan, di mana kita ketahui bahwa kewenangan merupakan instrumen kekuasaan yang diberikan atau melekat pada setiap wilayah pemerintahan dalam NKRI sebagai suatu alat kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Itulah artinya kewenangan, bukan berarti kesewenang-wenangan atas kekuasaan. Kewenangan berkaitan dengan asal-usul, skala lokal, penugasan, dan penugasan lain. Next. Produk hukum desa terdiri dari, kita ketahui bahwa adanya peraturan desa, peraturan kepala desa, peraturan bersama kepala desa. Apa itu peraturan desa? Yaitu berisi materi yang pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut tentang peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Itulah peraturan desa. Peraturan bersama kepala desa yaitu materi-materi yang berisi tentang kerjasama antar desa, kerjasama dengan kerjasama antar desa. Sementara peraturan kepala desa berisi materi dalam pelaksanaan peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang secara otomatis ditetapkan oleh kepala desa. Itulah peraturan kepala desa. Next. Inilah kondisi existing produk hukum desa yang tematik. Apa itu tematik nanti dijelaskan oleh teman-teman kita. Kecenderungan bagi desa sejauh ini hanya memiliki peraturan desa yang bersifat wajib, di mana kita di Dijen Bina Pemerintahan Desa pada Subdit Penyusunan Produk Hukum Desa telah membagikan, men-share form Google untuk mengisi data tentang peraturan desa. Tetapi yang kami terima itu sangat sedikit sekali tentang perdes tematik. Perdes yang bersifat wajib itu yang kami terima, yang dimiliki oleh desa karena adanya transfer dana desa, yang meliputi perdes APBD desa, perdes RKPD desa, dan perdes RPJM desa. Itu yang sering sekali kami terima dalam Google Form tersebut. Dengan adanya Sapa Desa ini, kami mohon kami kerjasamanya kepala desa yang hadir pada Zoom pagi hari ini untuk dapat mengisi form di mana kita membutuhkan data-data tentang peraturan desa yang bersifat tematik. Sedangkan untuk peraturan desa lainnya yang merupakan kewenangan hak asal-usul dan skala kewenangan lokal desa, yaitu tematik, relatif belum ditetapkan, terutama untuk desa-desa yang di luar Pulau Jawa. Jadi mohon, bahkan peraturan desa tersebut akan lebih meruncing, yang tematik itu akan lebih meruncing lagi, itu untuk kedepannya.
Itu yang kami harapkan dari Ditjen Bina Pemdes, dari event Sapa Desa ini, agar teman-teman, rekan-rekan di desa dapat mengirim kepada kami data perdes yang bersifat tematik. Next. Apa urgensinya produk hukum desa? Pastinya kita ketahui produk hukum desa itu memberikan kepastian hukum pada warga masyarakat, melindungi dan mengayomi hak-hak masyarakat, memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, menciptakan kedamaian dan ketentraman dalam masyarakat, menghindari kesewenang-wenangan, dan sebagai alat pengawasan. Next. Partisipasi masyarakat. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis pada pembentukan peraturan desa. Yang tadi sekilas saya menjelaskan bahwa dalam pembentukan peraturan desa adanya musyawarah dengan BPD, kemudian adanya partisipasi masyarakat dalam menuangkan usulan-usulan masukan untuk pembentukan perdes itu secara lisan atau tulisan pada musyawarah bersama. Masukan dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum, sosialisasi, seminar, lokakarya, atau diskusi. Next. Nah, ini yang sedikit saya berikan grafik tentang produk hukum desa tematik yang telah kami terima di Ditjen Bina Pemerintahan Desa. Yang tadi saya sampaikan banyak sekali perdes-perdes yang wajib yang disampaikan kepada kami. Sementara perdes-perdes tematik sangat sedikit sekali. Bisa dilihat di data tersebut yang banyak sekali produk hukum desa yang tematik, yaitu dari Yogyakarta adanya. Mungkin ini juga masih akan lebih banyak lagi bila dilaporkan atau disampaikan kepada kami di Ditjen Bina Pemerintahan Desa. Kemudian ada Nusa Tenggara Barat, disusul dengan Jawa Timur. Semoga rekan-rekan dari pemerintahan desa setelah Sapa Desa ini dapat menyampaikan perdes-perdes tematik kepada kami. Next. Ini judul produk hukum desa yang tematik, banyak sekali, yaitu ada standar harga, pedoman pengelolaan kekayaan desa, pembentukan tim pelaksanaan kegiatan, pembentukan BUMDes, itu merupakan peraturan desa yang bersifat tematik, pemanfaatan tanah kas desa, kemudian keamanan ketertiban, pengolahan dan pemanfaatan tanah kas desa, perubahan pungutan, kemudian pengobatan, pengelolaan kekayaan desa, pungutan desa, kerjasama desa, BUMDes, dan masih banyak sekali, apalagi sekarang lagi ngetrennya BUMDes, itu merupakan suatu peraturan desa yang bersifat tematik. Kemudian adanya peraturan desa tentang desa wisata, desa budaya, desa bahari, desa bersinar, dan banyak sekali peraturan desa-desa tematik yang sesuai dengan kearifan lokal desa yang dimiliki. Mohon untuk dibuat dalam bentuk payung hukum, yaitu peraturan desanya. Next. Peraturan desa yang baik yaitu menjawab kebutuhan masyarakat, memberikan solusi dalam permasalahan, dibuat berdasarkan hukum, kebutuhan hukum, kemudian dapat menyelesaikan masalah yang ada, yang mendasar dalam peraturan perdes tersebut. Kemudian disesuaikan dengan politik hukum sesuai dengan SPPN, RPJMdes, RKPdes, dan sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, baik asas hukum umum atau asas hukum khusus. Dan perdes dilakukan sesuai dengan kearifan lokal, sesuai kebutuhan desa pada peraturan desa tersebut, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan hasil musyawarah dengan BPD dan masyarakat.
Next. Ini identifikasi dan rekomendasi dari kami yaitu kondisi desa. Banyak sekali kepala desa atau pemerintahan desa belum menganggap penting regulasi terkait tentang kewenangan desa, terkait tentang perdes tematik. Kemudian adanya kapasitas SDM di desa, mohon maaf masih lemah. Oleh karenanya kita ada bintek atau ada seminar atau lokakarya dalam penyusunan produk hukum desa. Terus kapasitas dan identifikasi potensi yang dimiliki desa dituangkan dalam regulasi. Itu kondisi-kondisi desa, mengapa lebih mempunyai permasalahan dalam penyusunan produk hukum desa. Terus masih adanya perbedaan cara pandang tentang kewenangan desa antara OPD atau sektor antar bidang. Nah, itu masih ada perbedaan cara pandang. Mungkin saja ketika peraturan desa akan dilakukan oleh kepala desa, adanya pola pandang yang berbeda dengan masyarakat setempat yang mengakibatkan peraturan desa tematik lambat untuk dikeluarkan atau ditetapkan. Next. Nah, itulah rekomendasi kami agar pemerintah desa untuk peka untuk membuat peraturan desa yang bersifat tematik. Untuk lebih tepatnya dan cepatnya, kami persilakan kepada narasumber kedua, Bapak Sulisti Agung Prabowo, menyampaikan substansi yang jauh lebih detail mungkin. Produk hukum desa tentunya ini menjadi hal yang mungkin dipandang, terutama yang tematik, dipandang menjadi hal yang penting nggak penting. Kalau menurut kami itu penting, karena apa? Ya, banyak yang beranggapan, Pak, dengan Perdes APBD saja kita bisa running kok, Pak, kita bisa jalan. Kegiatan-kegiatan semua bisa running, bisa jalan. Dan implikasi temuannya mungkin nggak terlalu signifikan kita alami. Ternyata di beberapa daerah tidak juga mengalami hal semacam itu, Bapak Ibu. Ada pernah melapor ke kami di salah satu desa, saya nggak sebutkan namanya. Dia melakukan pungutan atau iuran menghimpun dana dari masyarakat untuk pengelolaan sampah, sehingga terkumpullah dengan nilai yang fantastis. Di situ dilakukan tindakan OTT oleh KPK. Mungkin Ibu bisa lihat beritanya di media Google atau dimanapun. Ya, ternyata setelah selidik mereka memungut tersebut hanya berdasarkan kondisi. Pak, untuk mempercepat kondisi, kita akhirnya mengeluarkan pungutan tersebut memang tanpa adanya dasar hukum yang mengatur, karena memang kondisinya sangat mendesak. Nah, seharusnya dengan kondisi seperti ini bisa segera diantisipasi untuk mengeluarkan dasar hukumnya. Tidak bisa peraturan, tidak bisa suatu tindakan, apalagi menghimpun dana dari masyarakat, itu tidak didasari oleh satu aturan tertentu. Kita punya lembaga-lembaga yang kompeten dalam rangka kita akan diperiksa jika kita menghimpun dana dari masyarakat. Nah, jika kita ada punya payung hukum yang kuat dan itu sudah diserahkan kewenangan oleh teman-teman kabupaten kota, otomatis itu akan terhindar dari hal semacam terjerat hukum, ya. Karena tidak ada perdes pungutan di situ, akhirnya apa? Terkena temuan sekian miliar. Angkanya bukan lagi angka yang sedikit ya Bapak Ibu, nilainya miliaran. Nilainya miliar, dan ini kami pandang perlu mengapa perdes tematik ini menjadi sangat hal yang sangat penting, dan kami mendata selama tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Amanah Asri, itu baru sekitar 4.000-an desa. Paling tidak satu desa itu punya satu perdes tematik. Artinya perdes tematik di sini adalah perdes-perdes yang dibentuk di luar daripada perdes yang wajib. Kan Bapak Ibu seperti kita tahu bersama,
Ada Perdes APBDes, RKPDes, RPJMDes, perubahan APBDes, itu kalau kami anggap sebagai perdes yang sifatnya wajib. Nah, di luar itu kami sebut sebagai perdes yang tematik yang merujuk pada suatu objek tertentu. Ya. Kalau jumlah desa saat ini 74.961, paling tidak data yang masuk ke kami itu sekitar satu desa, satu perdes tematik berarti 74.961. Ternyata yang masuk ke kami baru sekitar 4.000-an. Nah, ini perlu ada semacam pembaharuan yang nanti kami akan kirimkan satu link Google Form di mana Bapak Ibu harus mengisi perdes tematik tersebut sehingga kami punya data dan perlu ada semacam pembinaan bagi kami sebagai dasar kami dalam melakukan pembinaan berlanjut kepada teman-teman di kabupaten kota dan di teman-teman di pemerintah desa. Oke, terkait dengan dasar hukum pembentukan Perdes ini tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu Amanah Asri, itu ada Undang-Undang 12 tahun 2011 ya tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini merupakan suatu perundang-undangan hierarki yang menjelaskan kedudukan Perdes itu di mana sih sebetulnya. Nah, ini sudah diatur di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Memang secara eksplisit, secara real, secara tertulis itu tidak ada di situ ranahnya Perdes tertulis di situ. Namun dalam pasal 8 di Undang-Undang 12 ini itu ada menyebutkan bahwa unsur-unsur pembentukan suatu peraturan itu Perdes memenuhi unsur tersebut. Ada 4 unsur yang dibentuk oleh Perdes. Nanti kita bahas bersama. Ya. Selanjutnya yaitu adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Ya. Selanjutnya, Pemerataan Perintah Nomor 43 tahun 2014 dan yang secara teknis membahas tentang teknis pembentukan Perdes itu adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014. Next, Mas. Ini juga produk hukum desa yang diatur sudah oleh Permendagri 111 tahun 2014. Ini juga tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Amanah Asri. Next, Mas. Ya, ini juga next. Nah, fungsi peraturan desa atau regulasi. Sebagai pembatas apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh pemerintah desa maupun masyarakat. Ya. Fungsi selanjutnya adalah menegaskan pola-pola hubungan antar lembaga di desa. Baik itu antara pemerintahan desa dengan lembaga pemasyarakatan desa, pemerintahan desa dengan BPD, pemerintah desa dengan masyarakat desa, ataupun antara lembaga masyarakatan desa dengan masyarakat desa itu sendiri. Lalu Perdes mengatur pengelolaan barang-barang publik di desa. Ya. Selanjutnya memberikan perlindungan terhadap lingkungan. Ya, ini yang menjadi tren ya Ibu ya, Bapak Ibu sekalian, di mana isu dunia saat ini adalah perubahan iklim, di mana itu yang akan diangkat oleh petinggi-petinggi kita, Bapak Presiden seluruh dunia, bahwa diperlukan ada tindakan preventif dari mulai skala terkecil yaitu desa dalam menghadapi perubahan iklim. Ini yang diangkat nanti pada KTT G20, di mana kita sebagai tuan rumah di acara tersebut. Selanjutnya menegaskan sumber-sumber penerimaan desa. Ya, ini tadi saya bilang pentingnya Perdes pungutan. Sumber-sumber penerimaan desa, salah satunya adalah pungutan. Pungutan adalah bagian dari penerimaan desa di sisi yang mana Pak Ibu, di sisi penerimaan pendapatan asli desa. Ya. Yang selanjutnya memastikan penyelesaian masalah dan penanganan konflik. Oke, selanjutnya, next. Ya, prinsip peraturan di desa. Prinsip peraturan di desa yaitu bersifat konstitusional. Maksudnya di sini adalah membatasi ruang gerak bagi yang berkuasa dan melindungi bagi kaum masyarakat yang lemah. Ya. Yang selanjutnya prinsipnya adalah tidak bertentangan baik itu dari sisi peraturan di atasnya, dari mulai undang-undang turun ke PP, Permen, dan Perda, Perbub, dan sampai kepada pembentukan peraturan desa itu sendiri. Jadi artinya peraturan desa harus mendasari
atas pembentukannya harus mendasari atas peraturan undang-undang ada di atasnya. Tidak boleh bertentangan. Selanjutnya menciptakan ketertiban yang selanjutnya juga bersifat memudahkan. Memudahkan dalam arti di sini yaitu memberi ruang kepada masyarakat untuk mengembangkan kreasi, potensi, inovasi, dan mendapatkan akses dalam pelayanan. Nah, ini penting peraturan desa memudahkan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang optimal. Membatasi, sifat membatasi, maksudnya adalah mencegah eksploitasi, ya, mencegah eksploitasi terhadap sumber daya alam, baik itu warga masyarakatnya juga, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan juga mencegah adanya dominasi oleh kaum atau kelompok tertentu. Makanya peraturan desa ini dibuat bersifat dengan prinsip membatasi. Selanjutnya mendorong partisipasi masyarakat, tentunya dalam pembentukan peraturan desa, unsur masyarakat itu secara otomatis terlibat, terutama dalam proses musyawarah desa. Lanjut, Mas. Hal-hal yang perlu diperhatikan ya dalam pembentukan peraturan desa. Yang pertama adalah adanya kejelasan tujuan. Setiap pembentukannya mempunyai tujuan yang jelas. Yang kedua, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat harus dibuat oleh lembaga atau pejabat yang pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Harus dibentuk oleh pejabat yang berwenang dalam menyusun sebuah peraturan perundang-undangan. Oke. Selanjutnya, kesesuaian antar jenis dan materi muatan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundangan. Dapat dilaksanakan, artinya harus memperhatikan efektivitas dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Hal-hal selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah kedayagunaan dan kehasilgunaan. Dibuat karena memang dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perdes juga harus ya, memperhatikan kejelasan rumusan dan harus memenuhi persyaratan teknis, yaitu mulai dari penyusunan, sistematika, dan pilihan kata atau terminologi serta bahasa hukumnya harus jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Perdes yang dibentuk juga harus memperhatikan keterbukaan, yaitu proses pembentukannya dari mulai perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Yang terakhir, peraturan desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ini sesuai dengan prinsip yang sebelumnya saya sampaikan. Next. Bapak Ibu, ini adalah tahapan pembentukan peraturan desa sesuai dengan Permendagri 111 tahun 2014. Saya rasa ini merupakan hal yang sudah umum Bapak Ibu terima karena memang Permendagri ini sudah kurang lebih 8 tahun belum ada revisinya. Dan kami sedang melakukan tahapan untuk proses revisi Permendagri tersebut karena memang ada perlu hal-hal yang kita atur di dalam Permendagri yang terbaru yang kami sedang rumuskan. Tahapan pembentukan peraturan desa adalah mulai dari proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. Lanjut, Mas. Yang pertama, tahapan perencanaan. Perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa. Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada pemerintah desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan peraturan desa dan BPD dalam rencana kerja pemerintah desa. Next. Penyusunan peraturan kepala desa ada terbagi menjadi dua, atas inisiasi oleh pemerintah desa itu sendiri, ya, dan yang pertama atas inisiasi pemerintah desa sendiri, atau yang kedua itu berdasarkan inisiasi dari BPD. Ya, yang diperkasai oleh pemerintah desa setelah disusun wajib dikonsultasikan kepada masyarakat yang terkait langsung. Nah, dapat dikonsultasikan ke camat untuk mendapatkan masukan. Masukan digunakan desa untuk tindak lanjut proses penyusunan,
ya, setelah dikonsultasikan disampaikan kepada BPD untuk dibahas bersama. Nah, ini merupakan tahapan daripada penyusunan peraturan desa yang merupakan usulan daripada pemerintah desa. Lanjut, Mas. Selanjutnya adalah rancangan peraturan desa yang merupakan usulan daripada BPD. BPD dapat mengusulkan rancangan peraturan desa, kecuali untuk rancangan peraturan desa tentang RPJMDes, RKPDes, APBDes, dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, karena ini merupakan ranahnya dari teman-teman pemerintah desa. Selanjutnya adalah rancangan peraturan ini dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan peraturan desa usulan BPD. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya adalah tahapan pembahasan. Ya, tahapan pembahasan di sini BPD mengundang kepala desa untuk membahas dan menyepakati peraturan desa. Selanjutnya, kalau ada hal yang sama antara rancangan BPD dan kepala desa yang diusulkan melalui atas nama pemerintah desa, maka didahulukan rancangan BPD dulu. Ya, sedangkan rancangan usulan kepala desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan. Ya, kalau ada yang sama, kita persandingkan, ya Pak Bapak Ibu, antara BPD dan pemerintah desa. Yang didahulukan BPD dulu. Jika ada hal-hal yang dalam BPD, peraturan rancangan BPD itu ada yang belum diatur dan ada hal-hal yang sudah diatur oleh pemerintah desa yang sifatnya melengkapi, maka dapat dipersandingkan untuk ditambahkan usulan tersebut. Maksudnya seperti itu. Ya, rancangan yang belum dibahas dapat ditarik kembali, tetapi kalau sudah dibahas tidak dapat ditarik kecuali atas kesepakatan BPD dan Pemdes itu sendiri. Oke, lanjut. Dari tahapan pembahasan, rancangan peraturan desa yang telah disepakati bersama disampaikan pimpinan BPD kepada kepala desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa paling lambat 7 hari, terhitung sejak tanggal kesepakatan. Ya. Rancangan peraturan desa wajib ditetapkan oleh kepala desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 hari, terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan desa dari pimpinan BPD. Lanjut. Nah, ini merupakan alur proses Bapak Ibu ya, alur proses pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan bersama ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, usulan rancangan peraturan desa itu bisa terbagi menjadi dua, bisa dari usulan daripada BPD dan usulan dari kepada kepala desa. Selanjutnya dilakukan untuk usulan daripada BPD ini dilanjutkan dengan musyawarah bidang. Musyawarah bidang ini musyawarah yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di bidangnya masing-masing dalam unsur pemerintah desa. Selanjutnya dilakukan musyawarah internal BPD. Ya. Nah, untuk usulan kepala desa langsung dia kepada musyawarah BPD. Prosesnya seperti itu. Nah, hasil dari musyawarah tadi itu akan dibuatkan berita acara dan keputusan BPD. Nah, dalam berita acara tersebut, rancangan dapat berupa 4 kategori. Kategori pertama adalah sepakat dilakukan perubahan, ya, maka dilakukan perbaikan materinya oleh si pengusul, ya. Artinya rancangan sepakat, disepakati, tapi harus dilakukan perubahan, maka perubahan dari rancangan tersebut harus diperbaiki oleh si pengusul. Rancangan tersebut disepakati tapi dengan catatan. Nah, ini prosesnya dapat dilakukan penundaan untuk pembahasan kembali. Artinya dengan catatan tersebut rancangan dapat dilakukan pembahasan kembali. Ya, pembahasan tersebut bisa melalui beberapa tahap, pembahasan informal BPD kepada kepala desa dan dilanjutkan dengan musyawarah BPD dengan menghadirkan unsur-unsur tokoh masyarakat desa dan mendapatkan juga evaluasi dan pembinaan daripada camat selaku delegasi bupati dalam mengevaluasi peraturan desa. Tahapan kategori yang selanjutnya adalah sepakat tanpa perubahan. Artinya dengan tahapan ini bisa langsung penetapan peraturan desa dan pengundangan dilanjutkan dengan tahapan pengundangan peraturan desa
dan rancangan peraturan desa, APBD, pungutan tata ruang, organisasi pemerintah desa disampaikan kepada desa untuk dievaluasi oleh Bupati Wali Kota. Dalam hal ini sudah didelegasikan pada camat. Kategori yang selanjutnya adalah sepakat untuk dibatalkan. Nah, ini langsung saja diarsipkan oleh teman-teman BPD. Lanjut, Mas. Nah, tahapan penetapan. Rancangan peraturan desa yang telah dibubuhi tanda tangan disampaikan kepada sekretaris desa untuk diundangkan. Dalam hal kepala desa tidak menandatangani rancangan peraturan desa, rancangan peraturan desa tersebut wajib diundangkan dalam lembaran desa dan sah menjadi peraturan desa. Ya. Oke, lanjut, Mas. Penyebarluasan dilakukan oleh pemerintah desa dan BPD sejak penetapan penyusunan rancangan peraturan desa, penyusunan rancangan peraturan desa, pembahasan rancangan peraturan desa, hingga pengundangan peraturan desa. Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Ini prosesnya masih belum ditetapkan, hanya baru meminta masukan dari pemangku kepentingan dan masyarakat. Lanjut, Mas. Ya, tata usulan Ranperdes ini merupakan tata usulan dari Pemdes, ya. Tadi kan ada terbagi dua. Prosesnya, Ranperdes diusulkan Kades kepada pimpinan BPD dengan surat kepala desa. Setelah itu dilakukan musyawarah internal BPD untuk ditelaah, dipahami, dan disiapkan masukan bagi penyempurnaan usulan. Setelah itu dilakukan musyawarah BPD yang pertama, ada 2 kali musyawarah BPD. Yang pertama membahas dan menyebutkan secara tertulis hal yang menjadi penyempurnaan dan atau penolakan. Hasilkan Ranperdes yang telah disempurnakan itu akan dimusyawarahkan kembali, ya. Dan sidang ini dapat mengambil persetujuan BPD untuk mengesahkan Ranperdes menjadi Perdes untuk ditetapkan menjadi Raperdes. Perdes yang telah ditetapkan dengan surat keputusan BPD diserahkan kepada Kades untuk ditandatangani dan segera dilaksanakan. Lanjut, Mas. Nah, ini yang terkait dengan tata usulan Ranperdes dari BPD. Ranperdes hasil musyawarah internal BPD disampaikan secara tertulis kepada kepala desa. Ya. Musyawarah BPD yang pertama itu Ranperdes yang di hasil musyawarah internal BPD itu akan dilanjutkan dengan 2 musyawarah lanjutan. Yang pertama yaitu pimpinan BPD mengundang seluruh anggota BPD dengan agenda mendengar tanggapan kepala desa terhadap Ranperdes yang diajukan oleh BPD. Ya. Hasil dari musyawarah BPD yang pertama dilakukan atas undangan BPD, agendanya mendengarkan pendapat akhir kepala desa terhadap Ranperdes yang diajukan. Sidang ini dapat mengambil ketetapan untuk mengesahkan Ranperdes menjadi Perdes, lalu dilakukan penetapan Perdes. Perdes yang telah ditetapkan dengan surat keputusan BPD diserahkan kepada kepala desa untuk ditandatangani dan segera dilaksanakan. Lanjut. Oke. Evaluasi Perdes. Rancangan Perdes tentang APBD, pungutan tata ruang, dan organisasi pemerintah desa yang telah dibahas dan disepakati oleh kepala desa dan BPD disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati Wali Kota melalui camat paling lambat 3 hari setelah disepakati untuk dievaluasi. Dalam hal Bupati Wali Kota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu tersebut, Perdes tersebut berlaku dengan sendirinya. Ya. Setelah diajukan kepada camat sebagai delegasi Bupati Wali Kota, tidak dilakukan evaluasi dalam jangka waktu tertentu, maka Perdes diberlakukan secara sendirinya, secara otomatis. Hasil evaluasi rancangan Perdes diserahkan oleh Bupati Wali Kota paling lambat 20 hari, terhitung sejak diterima. Ya, jadi 20 hari diterima oleh Bupati Wali Kota, tidak juga dilakukan evaluasi, maka Perdes itu berlaku sendirinya. Ya, diterima rancangan Perdes tersebut oleh Bupati Wali Kota. Dalam hal Bupati Wali Kota telah memberikan hasil evaluasi kepala desa, wajib memperbaikinya. Lanjut, Mas. Kepada kepala desa, hasil dari perbaikan tersebut, ya, kepala desa memperbaiki rancangan Perdes paling lama 20 hari sejak diterimanya hasil evaluasi. Kepala desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan Perdes, hasil evaluasi oleh teman-teman di kecamatan tadi. Hasil koreksi dan tindak lanjut disampaikan kepala desa kepada Bupati Wali Kota melalui camat.
Dalam hal kepala desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan menjadi Perdes, maka Bupati Wali Kota dapat membatalkan Perdes melalui keputusan Bupati Wali Kota. Nekat nih tetap ditetapkan Perdesnya, nah maka dapat dibatalkan melalui keputusan Bupati Wali Kota. Bupati Wali Kota dapat membentuk tim evaluasi rancangan Perdes yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Wali Kota. Lanjut, Mas. Nah, klarifikasi Perdes. Perdes yang telah diundangkan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati Wali Kota paling lambat 7 hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi. Bupati Wali Kota melakukan klarifikasi Perdes dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 hari sejak diterima. Hasil klarifikasi dapat berupa hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau juga bisa berbunyi hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi ada bisa 2 kemungkinan hasil klarifikasi tersebut. Dalam hal hasil klarifikasi Perdes tidak bertentangan dengan kepentingan umum, ya, dan ketentuan peraturan perundangan yang lebih tinggi, maka Bupati Wali Kota menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai. Dalam hal hasil klarifikasi bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundangan yang lebih tinggi, Bupati Wali Kota membatalkan Perdes tersebut dengan keputusan Bupati Wali Kota. Lanjut, Mas. Nah, ini alur proses pembentukan Perdes yang sudah saya ceritakan tadi. Ini merupakan bagian alurnya yang Bapak Ibu nanti bisa perhatikan. Ya. Nanti semua bahan ini akan kita share lewat kolom chat. Nanti admin kami akan men-share sebelum berakhirnya acara. Lanjut, Mas. Nah, ini Bu, yang Bapak Ibu yang sudah kita pantau berdasarkan pendataan yang sudah kita terima dari 4.000 sekian Perdes tematik tersebut. Nah, inilah bunyi-bunyi Perdes yang kita sudah terima, makanya kita tampilkan di sini. Macam-macam ya Bapak Ibu ya, ada pemakaian batu akik, wah ini menarik ya Bapak Ibu. Syarat pernikahan, terkait pembalut wanita pun diatur Perdes. Nah ini unik memang, tapi memang itu yang sifatnya tematik itu mengatur objek yang di mana di sana itu memang perlu diatur di desa itu. Kalau nggak diatur, mungkin terjadi ada ketimpangan atau efek negatif terhadap desa tersebut. Nah, ya, mungkin terdengarnya agak-agak unik ya Bu ya, epic, unik. Nah, kalau lucu sih enggak, tapi emang faktanya seperti itu. Oke, lanjut Mas. Oke, ini asas dalam peraturan desa. Materi muatan peraturan desa harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserahasiaan, dan keselarasan. Selain mencerminkan asas tersebut, Perdes dapat berisikan asas lain sesuai dengan bidang yang bersangkutan. Oke, lanjut Mas. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini teknik penyusunan Perdes mungkin sudah menjadi makanan Bapak Ibu sekalian karena memang sudah 8 tahun Perdes ini lahir dan sudah mungkin ditindaklanjuti oleh peraturan Bupati secara teknis dalam pembentukan Perdesnya. Dan Bapak Ibu, saya yakin dalam pembentukan Perdes juga ini mungkin ada kontribusinya dari teman-teman pendamping. Ya, mungkin. Tapi mudah-mudahan semua unsur pemerintah desa sini bisa secara teknis dalam penyusunan Perdesnya itu bisa benar-benar teknis menguasai. Jadi tidak lagi bergantung pada teman-teman pendamping. Yang kami harapkan seperti itu, Pak, Bu. Oke. Kami rasa penjelasan dari kami cukup. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih.